Shalom saudara-saudaraku semua. Salam sejahtera, salam bahagia, salam kemenangan dalam Yesus Kristus. Hari ini hari yang sangat istimewa karena kita merayakan, memperingati kematian Kristus di kayu salib. Dan untuk itulah kita ada pada hari ini, memandang kepada apa yang menjadi karyanya. Karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa mengerti sepenuhnya. Mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Roh Kudus, menyatakan, mewahyukan kepada kita mengenai apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami sungguh terpukau dengan apa yang telah Engkau lakukan. Sekalipun kami mengerti, tidak akan pernah kami pahami sepenuhnya. Karena itu kami datang pada hari ini memohon pertolongan Roh Kudus untuk menyingkapkan, mewahyukan ke dalam batin kami semakin dalam, sehingga kami boleh merespon setiap karya Kristus dengan sebagaimana mestinya. Kami boleh berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih, singkapkanlah kepada kami Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan sama-sama melihat peristiwa yang telah Yesus lakukan. Saya beri judul Sudah Selesai. Kita melihat dalam pembacaan Alkitab Matius 27 ayat 45 sampai 51 dan Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Satu ayat lagi dari Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku semua, jadi kalau kita lihat dari ayat yang ke-50, di sana dikatakan bahwa Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus dicatat oleh Rasul Yohanes, dan dia mengatakan suara nyaring yang diserukan Tuhan itu adalah dia berkata sudah selesai. Bisa kita bayangkan Tuhan Yesus disalib mulai dari jam 9 menurut Injil Markus pasal ke-15 ayat yang ke-25. Dan kita baca tadi bahwa dari jam 12 kegelapan meliputi daerah itu. Dan Tuhan Yesus berbicara, berseru pada jam 3, sekitar jam 3, dan dia katakan bahwa sudah selesai. 6 jam disalib. Malam sebelumnya dia telah mengalami begitu banyak peristiwa. Ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke hadapan Pilatus wali negeri, mendapatkan cemoohan juga siksaan yang sedemikian rupa. Kemudian dia tergantung di kayu salib 6 jam. Bayangkan dengan bertumpu pada 3 paku, 1 di tangan kanan, 1 di tangan kiri, 1 di kakinya. Bisa kita bayangkan sakit yang sedemikian rupa. Tetapi kenapa? Pada saat-saat terakhir kekuatannya sebagai manusia, dia berteriak secara nyaring,
sudah selesai. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Pasti ada sesuatu yang sangat penting, sehingga dia mengerahkan semua kekuatannya sebagai manusia untuk berseru secara nyaring, sudah selesai. Apa yang dia maksud? Inilah yang menjadi rahasia mengenai peristiwa kematiannya. Mari kita lihat, ketika Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Kepada siapa dia nyatakan itu? Apa yang dia maksud dengan sudah selesai? Ya, di sini kita akan melihat betapa luar biasanya juru selamat kita. Yang pertama, kepada siapa? Dan apa yang dia maksud? Adalah kepada kita semua. Kepada setiap manusia yang ada di muka bumi. Dari generasi kepada generasi. Dia menyuarakan kepada setiap manusia. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Mari kita lihat apa yang dia alami di kayu salib. Dalam Matius 27 ayat 45 sampai 51 tadi, pada 2 ayat pertama dari 45 dan 6 dikatakan, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi alasan mengapa dia mengatakan kepada setiap manusia dari generasi kepada generasi adalah terlihat dari gambaran pada waktu itu. Dia mulai disalibkan jam 9. Jam 12 langit menjadi sedemikian gelap. Bukan karena akan turun hujan. Dikatakan bahwa gelap itu begitu mencekam. Gelap yang begitu menakutkan. Dan kenapa dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani? Jam 3, sesaat sebelum dia mengatakan sudah selesai dan menyelesaikan misinya. Ya, karena pada waktu itu Yesaya berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di salib itu terjadi pertukaran. Di salib itu Tuhan menanggung segala dosa dan keadaan-keadaan buruk yang harusnya kita menjadi ganjaran dosa kita. Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri, Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya, ia memikul, dia menanggung setiap dosa kita, juga setiap sakit penyakit kita. Roma 8 ayat 1 mengatakan demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi ia memikul semua hukuman kita. Dan juga dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, ia menjadi terkutuk supaya kita menikmati berkat. Bapak dan Ibu semua, saudara-saudaraku semua, itulah gambaran kegelapan yang meliputi 3 jam ketika dia berada di kayu salib. Gambaran seluruh dosa, kutuk manusia yang ditimpahkan kepadanya. Sehingga dikatakan juga dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa
Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya dalam berbagai hal. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi pada waktu penggambaran keadaan gelap yang mencekam itu. Di saat itulah dosa manusia ditimpakan kepadanya. Di saat itulah hukuman ganjaran yang seharusnya kita alami ditimpakan kepadanya. Pada saat itulah kutuk yang menjadi bagian kita orang yang berdosa ditimpakan kepadanya. Dia terima semua kutuk itu. Pada waktu itulah semua sakit penyakit dia terima, dia tanggung. Dan pada waktu itulah juga semua kemiskinan kita ditanggungnya. Bapak dan Ibu, itulah sebabnya dosa yang dia tanggung, hukuman yang dia tanggung, kutuk yang dia tanggung, sakit penyakit yang dia tanggung, kemiskinan yang dia tanggung. Semua itulah yang menyebabkan kemudian dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena sesaat pada waktu itu Bapa memalingkan muka dari anak yang dia kasihi. Karena pada waktu itulah tertimpa semua hal yang kita katakan tadi, yang telah kita lihat tadi. Itulah sebabnya dia mengatakan sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan, menanggung segala sesuatu yang buruk yang seharusnya kita tanggung. Dia sudah menyelesaikan itu di kayu salib. Sudah selesai, firman Tuhan katakan. Itulah teriakannya, teriakan kemenangan. Teriakan menyatakan tuntas, rampung, selesai semuanya. Dia telah menjadi tumbal, menjadi penanggung semua dosa manusia. Puji Tuhan. Dalam Matius 27 ayat 51 kemudian kita melihat satu hal yang terpenting dari semuanya itu. Dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Inilah intinya semuanya Bapak dan Ibu. Bahwa dengan semua yang dia lakukan, ketaatannya sampai mati, hubungan antara manusia dengan Allah terbuka. Pemisah antara manusia dengan Allah yang tadinya tak bisa terseberangi. Tak mungkin bisa kita lakukan dengan kebaikan kita. Tidak mungkin bisa kita lakukan dengan apapun yang bisa kita upayakan. Yesus, Juru Selamat yang tidak berdosa, Dia telah menuntaskan, menanggung dosa saudara, menanggung dosa saya, menyebabkan jalan terbuka kepada Allah Bapa. Karena itu setiap orang yang menerima Dia, setiap orang yang menerima karya kematiannya dan kemudian menjadikan Dia sebagai Juru Selamat, mereka dapat datang ke tempat Maha Kudus di mana Bapa Surgawi berada. Puji Tuhan, kitalah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kitalah umat yang menjadi pilihan Dia, yang telah menikmati karya Tuhan Yesus di kayu salib tersebut. Luar biasa. Karena itu Bapak dan Ibu, saat ini ketika kita melihat keadaan di mana dunia serasa begitu gelap. Dikatakan saat ini adalah masa-masa yang sulit, gelap, takut, cemas. Dengan apa yang kita tadi sudah baca, apa yang sudah kita pelajari. Ketika Dia mengatakan sudah selesai, itu berarti kita mempunyai posisi yang berbeda. Kita dibenarkan karena Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Tentu sudah sepatasnya lah keadaan boleh gelap, keadaan boleh susah, tapi kita tidak takut, kita tidak cemas. Amin Bapak dan Ibu semua. Puji Tuhan. Inilah posisi kita di hadapan Tuhan. Marilah kemudian ketika kita menghadapi keadaan-keadaan sulit ini, di mana pandemi begitu membuat orang takut dan cemas, kita bisa melewatinya. Saya sama-sama kita melihat sebuah ayat dari Ibrani 12 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Marilah kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan menjadi lemah dan putus asa. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh gelap, tapi kita bersyukur. Dia katakan sudah selesai, Dia sudah tanggung semuanya. Lakukan satu hal, lewati masa-masa dan keadaan ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, di mana Dia telah tergantung di kayu salib untuk menyelesaikan segalanya bagi kita semua. Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat bagian kedua. Dikatakan bahwa sudah selesai. Apa maksudnya saudara-saudara? Tadi kita sudah lihat bahwa ini adalah sudah pernyataan dari Yesus kepada manusia. Yang kedua adalah pernyataan dengan suara nyaring yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah selesai. Ini adalah juga ditujukan kepada Bapaknya, ditujukan kepada Bapaknya yang di surga. Pada saat awal pelayanannya, kita tahu setelah Dia dibaptis, tidak berapa lama kemudian juga Dia melayani seorang wanita Samaria. Dan di sana Dia membuat satu pernyataan. Ketika murid-muridnya ke kota untuk membeli roti, kemudian Tuhan mengatakan, ada padaku makanan yang tidak kamu ketahui. Mereka bingung, apa maksud Tuhan Yesus dengan itu? Dan inilah pernyataannya tentang bagaimana sebagai komitmennya turun ke dunia, tidak hanya setengah-setengah, tapi Dia katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Sekali lagi, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan bertekad apa yang sudah menjadi misi yang dibebankan Bapa kepadanya. Dia sepenuhnya terhubung dengan Bapaknya. Dia sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus yang mengurapi dia dalam pelayanannya. Dan dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaan yang Dia berikan. Kita percaya, saudara dan saya, Tuhan memiliki rencana. Tuhan memiliki sebuah rencana kekal abadi bagi kita sehingga kita ada di dunia saat ini. Dan Dia mau engkau tidak berhenti di tengah jalan. Dan Dia mau kita tidak setengah-setengah. Dia mau kita menyelesaikan apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi saudara dan saya. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, anak-anak muda, ya semua yang melihat dan beribadah hari ini, itu juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia mengerti panggilan Tuhan, dikatakan dia selalu memandang, mengingat, memperjuangkan apa yang menjadi tugasnya. Sehingga pada masa tuanya, dia bisa berteriak sama, mirip seperti Tuhan Yesus. Dikatakan dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itulah pernyataan seorang yang menang. Itulah pernyataan orang yang menuntaskan hidupnya, panggilannya di dalam Tuhan. Sekali lagi, dia telah membayar harga sedemikian luar biasa dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau hidupmu sia-sia. Dia tidak mau hidupmu hanya ala kadarnya. Mari kita lakukan keadaan-keadaan yang ada saat ini untuk menjadi agen-agen perubahan, alat dari Tuhan kita Yesus. Bapak dan Ibu, masa-masa sulit dan gelap ini, kita tahu banyak orang takut, banyak orang cemas, banyak orang betul-betul paranoid. Saya melihat di sekeliling kita
Bagaimana orang begitu takut? Suatu keadaan yang cukup normal dengan waspada, tapi hati-hati jangan sampai kita takut. Tapi keadaan ini adalah keadaan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan ingin memakai engkau dan saya untuk tidak berhenti berkarya, tidak berhenti terus melayani Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak kita sama-sama, jangan berhenti menabur. Menaburkan kebaikan, menabur kabar baik, menabur perbuatan baik. Mulai dengan kata-kata baik, saring setiap informasi yang kita dapat sebelum kita share. Beri semangat orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan. Berikan kabar baik bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa mereka. Berikan kabar baik bahwa kita mempunyai gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, jadi saya mengajak Bapak dan semua, mari kita terus jadi berkat. Selama nafas masih ada, kita menjadi berkat. Lihat garis akhir itu. Jangan menyerah, jangan berhenti, terus jadi berkat. Sampai satu titik kita bisa berseru, sudah selesai. Ketika Tuhan menjemput kita, atau Tuhan Yesus menjemput kita pada saat dia datang kedua kalinya ke dunia ini. Ayat terakhir, saya ingin bersama-sama kita melihat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 32. Ketika kita mengalami keadaan sulit, ketika kita melihat keadaan-keadaan, ingatlah tentang hal ini. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita ulangi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimanakah mungkin Dia melupakan kita? Bagaimanakah mungkin Dia membiarkan kita? Jelas Dia telah buktikan yang terhebat dalam hidup kita. Pasti Dia akan terus menjaga kita. Jadi mari kita melihat kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Tuhan berkata sudah selesai. Dengan suara nyaring, suara kemenangan. Karena karyanya atas hidupmu dan saya sudah selesai, sudah tuntas. Kita telah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari orang ini murkai menjadi anak-anak yang terkasih karena iman kita kepada Kristus dan kepada karyanya. Kita telah menjadi orang-orang yang terkasih yang memiliki tujuan hidup. Dia memiliki rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, sama seperti Kristus menyatakan hal itu kepada Bapa, bahwa misi telah Dia selesaikan, tugas Dia tuntaskan. Mari bersama-sama kita kerahkan semangat dan iman kita kepada Tuhan. Dengan pertolongannya kita lalui hari-hari ini. Tidak hanya sekadar mengasihani diri kita sendiri dan berpikir tentang diri kita sendiri. Mulai terus menabur. Menabur kebaikan, menabur kabar baik, menabur kabar yang memberikan pengharapan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, saya mengingatkan bahwa gereja kita telah mulai dengan sebuah gerakan yang dinamakan dengan C3, COVID Crisis Center, di mana kita bertekad untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu orang-orang yang mungkin terkena sakit atau yang terdampak secara ekonomi dan lain-lain. Ayo jadi bagian dari sini supaya kita terus menabur kebaikan, menabur berkat. Dan satu hal yang sangat menyukakan hati kita, ketika kita melihat orang yang tidak berpengharapan, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, mereka bangkit kembali. Itu menyebabkan kita sangat bersuka cita. Ketika kita melihat orang begitu terpuruk, lalu kita mengulurkan tangan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri yang juga akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya setiap jemaat Tuhan adalah lebih daripada pemenang karena Kristus yang telah melakukannya bagi kita semua. Puji Tuhan,
kita mau melakukan perjamuan hari ini. Perjamuan yang kita lakukan yaitu pernyataan kita tentang bagaimana kita berada dalam Kristus, dan juga adalah kita mengingat apa yang telah Yesus lakukan. Sama-sama kita akan lakukan. Silakan kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua yang sudah menyediakan, siapkan rotinya. Atau mungkin kalau tidak ada roti, tidak apa-apa, ambil kue mari atau kue. Dan juga yang sudah menyediakan anggur, sama-sama kita siapkan. Kalau tidak anggur, boleh pakai jus, boleh juga mungkin pakai air teh. Tidak masalah, karena kita akan melihat esensinya, yaitu kita mengingat Kristus yang melakukan misi dan sudah selesai bagi umat manusia. Baik jemaat Tuhan, mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang akan kita makan. Sebelumnya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cuma Tuhan, inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Saat kita memakannya, kita menyatakan bahwa kita terhisap pada tubuhnya. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, berhak atas setiap janji-janji yang Tuhan nyatakan dalam setiap firman-Nya. Inilah tubuh Kristus. Marilah kita makan bersama-sama. Makanlah. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, inilah darah Kristus. Darah yang adalah meterai dari perjanjian baru, di mana kita menerima semua kebaikan Tuhan semata-mata karena kasih karunia-Nya dan karena iman, bukan karena perbuatan apapun juga. Ketika kita makan roti tadi, kita dihisapkan kepada tubuh Kristus. Ketika kita minum anggur ini, darah itu yang telah menyucikan segala dosa kita, kita mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Mari jemaat Tuhan, kita minum bersama-sama. Minumlah. Mari ambil waktu untuk mengucap syukur dengan apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini juga hamba berdoa, kalau ada jemaat Tuhan yang lemah tubuh, Tuhan yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang kau katakan bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan sakit penyakit kami, terjadilah demikian. Semua sakit penyakit kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih dan sembuhlah. Kalau ada saat ini sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupanmu, mungkin hubungan, mungkin ekonomi, dengan melihat apa yang Yesus lakukan di kayu salib, Dia menjadi kutuk, menerima kutuk, supaya kita terbebas dari kutuk dan dari segala kemiskinan. Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini, yang saat ini merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan kuasa darah Yesus,
kuasa kematian Tuhan Yesus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya mengalir, menyucikan, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari angkat kedua belah tanganmu jemaat Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah melimpah dalam kehidupanmu karena imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati, keluargamu diberkati, dijagai daripada segala bala dan bara bahaya. Diberkati di dalam pekerjaanmu, sekalipun kau saat ini sedang melakukan pekerjaan dari rumah, atau bahkan yang kehilangan pekerjaan akan diberkati, akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menikmati ide-ide kreatif dari Tuhan. Engkau akan mendapatkan peluang-peluang baru. Engkau akan mendapatkan jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Melalui setiap doa dan pengamatanmu, engkau melihat bahwa dia akan membuat engkau membumbung tinggi, terus naik dan tidak turun. Karena engkau adalah permata-permatanya. Engkau begitu berharga, biji matan yang begitu berharga di matanya. Dan teruslah tebarkan kebaikan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Engkau terlindung dari segala hal yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, yang telah mendapatkan berkat berkata, amin. Tuhan memberkati.